Halo semuanya, kami dari kelompok C8 akan membahas tentang panci logam. Kami beranggotakan Muhammad Rafli Arya Putra, Yeremia Theophilius, Alexander Felix, dan Laurentius Dian. Pada bab 1 ini kami akan membahas dasar teori. Panci adalah alat masak yang terbuat dari logam dan berbentuk silinder atau mengecil pada bagian bawahnya. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Hanya ada 4 jenis logam yang cocok dijadikan wajan penggorengan. Yang pertama, cast iron, yang kedua aluminium, yang ketiga stainless steel, yang keempat tembaga. Rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan panci logam? Dan material apa yang cocok membuat panci logam? Tujuan penulisan pada presentasi kali ini yaitu mengetahui bahan baku membuat panci logam. Yang kedua, dapat membedakan material yang kuat dan tahan lama. Yang ketiga, mengetahui proses pembuatan panci logam. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan. Jadi pertama-tama bahan baku dileburkan di suhu 657 sampai 1535 derajat Celcius sehingga mencapai fasa liquid. Kemudian cairan dituang ke dalam cetakan dan ditunggu hingga dingin. Ketika sudah dingin, dilakukan pembubutan supaya panci memiliki ketebalan yang sesuai dengan standar. Dan setelah itu, panci diamplas supaya permukaan panci menjadi halus. Lalu kemudian dilakukan pengeboran handle supaya sisi panci memiliki lubang untuk pemasangan gagang panci. Dan setelah selesai diproduksi, panci dikemas sehingga dapat dijual kepada konsumen. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan di dalam proses produksi terdapat beberapa raw material yang terbuang dan juga ada raw material yang dapat dilakukan proses recycle pada produk panci. Dan di sebelahnya ada alur proses produksi panci. Nah, di dalam proses pembuatan ada persiapan bahan baku. Dan bahan baku yang digunakan adalah aluminium batangan. Aluminium batangan dibagi menjadi 3, yaitu super, standar, dan keras. Untuk bahan baku super, memiliki kadar aluminium lebih dari 90% dengan persentase komposisi 25%. Dan untuk yang standar, kadar aluminiumnya 85-90% dengan persentase komposisi 50%. Dan untuk yang keras, memiliki kadar aluminium kurang dari 85% dan persentase komposisinya 5%. Yang kedua ada proses pembuatan. Proses pembuatan sendiri ada proses peleburan, proses pendinginan, dan proses pencetakan. Proses peleburan, aluminium batangan, jendel atau ingot menjadi aluminium cair. Menggunakan bahan bakar industri, tungku peleburan yang dipakai adalah hasil rekayasa sendiri yang dibuat dari batu api. C. Proses percetakan, aluminium cair yang sudah dilebur diambil menggunakan ember khusus dengan pegangan panjang, lalu dituangkan langsung ke cetakan. Aluminium cair diambil dari tungku dan dituangkan ke dalam cetakan selama berulang-ulang. Yang D. Proses pendinginan. Panci wajan yang baru selesai dicetak, didinginkan atau didiamkan dulu sebelum masuk ke proses selanjutnya. Next. Dan ada juga finishing setelah proses pembuatan sebelumnya, yaitu finishing dari produk dari proses percetakan akan diperiksa terlebih dahulu. Kualitas produk dibagi menjadi 3, yaitu Q1 yaitu kualitas baik, Q2 yaitu semi kualitas baik atau memerlukan perbaikan. Mati yaitu produk yang ditolak dan tidak dapat diperbaiki. Finishing kedua, produk akan dimasuk ke proses pembubutan dan proses pemolesan sebagai menggunakan mesin bubut rekayasa sendiri. Proses pemolesan produk akan disempurnakan dengan memoles permukaan. Finishing ketiga, pemasangan label perusahaan dan merakit pegangan untuk produk tertentu. Lalu, produk yang sudah melalui finishing terakhir akan diteruskan ke gudang untuk barang jadi produk yang sudah lolos akan masuk ke gudang.
Berikutnya itu bab 3, pemilihan material. Alasan kita memilih material ini karena panci dibuat dengan material logam. Karena di sini logam merupakan bahan yang dapat mengantarkan panas yang baik dan memiliki sifat konduktor, tahan lama dan anti karat. Jenis logam yang baik bagi panci itu seperti cast iron, aluminium, besi, stainless steel, tembaga, dan lain-lain. Salah satu jenisnya yaitu aluminium. Aluminium juga dapat menghantarkan panas 16 kali. Aluminium ini memiliki rapat massa relatif yaitu 2,7 gram per cm kubik dan titik leburnya 660 derajat Celcius. Kekuatan tariknya ada 3. Yang pertama dituang dari 90 sampai 120 N per milimeter kuadrat, di annealing 70 N per milimeter kuadrat, di roll 130 sampai 200 N per milimeter kuadrat. Aluminium merupakan unsur logam yang memiliki sifat pengantar panas terbaik setelah tembaga. Selain itu, warna dari aluminium juga tidak mudah berubah dan memudar, maupun hal ini disebabkan karena aluminium bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk aluminium oksida. Sifat aluminium ada 4. Yang pertama itu paling ringan di antara logam-logam yang sering digunakan. Kedua, penghantar panas dan listrik yang tinggi. Ketiga, sifat aluminium ini lunak, ulet, dan kekuatan tariknya rendah. Yang keempat, tahan terhadap korosi. Jadi sifat logam, terutama aluminium, sangat cocok untuk dibuat panci. Karena fungsi panci itu sendiri untuk memaksa, sehingga bahan yang diperlukan seperti logam tahan panas. Kesimpulannya, dari laporan yang dibuat, kita menjadi paham dalam hal membuat panci logam yang biasa kita gunakan untuk memasak sehari-hari. Di mana panci logam pun terdapat proses yang tidak mudah untuk menghasilkan panci yang memiliki kualitas tinggi. Di mana kita perlu untuk memilih bahan dasar panci yang baik untuk menopang panas saat digunakan agar tidak cepat rusak dan melakukan proses pembuatan agar mendapatkan hasil panci yang sesuai. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.